Selamat siang semuanya. Selamat siang, Coach Ivan juga sudah hadir. Ada Ibu Dewi Apriati. Halo, selamat siang Ibu. Atau Mbak. Ada Mbak Emi Mutiarini. Selamat siang. Selamat siang. Ada Ibu Ika, ya. Ya, selamat siang, Pak. Selamat siang, Bu. Siang, Pak. Ada Pak Junedi Lukman. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Bapak. Iya. Salam sejahtera untuk kita semua. Iya, terima kasih. Ada Mbak Mega Rahmani. Selamat siang, Pak. Salam kenal semuanya. Terima kasih. Ada Pak Muhammad Safi'i. Selamat siang, Pak Safi'i. Gimana kabarnya siang hari yang berbahagia ini? Gimana Bapak, Ibu, teman-teman di sana suasananya? Kalau di sini sedang hujan ini. Jadi suaranya mungkin agak berisik. Mohon maaf. Ada Mbak Nurul Saadah. Selamat siang. Selamat siang. Iya. Terima kasih. Ada Mbak Rinda Sari. Selamat siang, Mbak. Selamat siang. Terima kasih. Ada Mbak Rinti Wulandari nih. Selamat siang, Mbak. Selamat siang, Pak. Selamat siang semua. Terima kasih. Teman-teman ini dari mana aja nih? Boleh menyampaikan satu orang? Silahkan. Saya Jogja, Pak. Jogja. Saya mau Jakarta, Pak. Siap. Mantap. Saya Pekanbaru, Pak. Pekanbaru, iya. Dekat kita ini, Pak. Saya di Padang Lawas, Pak. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Padang Lawas, provinsi mana, Pak? Provinsi Sumatera Utara. Oh, Sumatera Barat ada juga Padang Lawas. Oh, iya. Iya. Kita yang di Sumatera Utara, berbatasan dengan Riau. Selanjutnya, ya sambil kita menunggu mungkin yang masuk, teman-teman sekalian, saya harap ya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Salam sehat dari saya. Perkenalkan, saya Tegen Maharaja. Saya seorang ASN, teman-teman. Pada hari ini dipercayakan untuk menjadi moderator dalam acara training online kita. Sini kita bincang-bincang terlebih dahulu ya teman-teman, sebelum kita langsung ke pokok materi. Teman-teman boleh nih menyampaikan pendapat atau kenapa sih ikut acara ini, kenapa? Boleh diberikan alasannya, silahkan. Motivasinya apa? Silahkan teman-teman. Ada yang ingin menyampaikan? Bang Junedi? Ya sebenarnya sesuai juga dengan bidang pekerjaan ya. Bidang pekerjaan itu yang pertama. Yang kedua ya itu kan ini mengupgrade ilmu yang kita di perusahaan itu udah update apa belum gitu kan. Nah, karena itu diapakan terus gitu. Jadi dengan adanya webinar-webinar yang diadakan Wikipedia ini ya kita harapkan bisa meningkatkan kualitas SDM juga yang di perusahaan kami ya. Jadi kemarin kami juga udah beli
beli program yang ditawarkan Pak Miki itu ya. Ya memang terlalu banyak gitu ya. Gimana Pak, udah diaplikasikan? Ya itu udah diserahkan ke apanya, ke yang berkompeten ya. Ya mudah-mudahan lah semester 2 2021 ini ada nanti modifikasi ya. Iya. Saya rasa itu aja Pak ya. Ya. Terima kasih Bang Junedi. Thank you. Thank you. Ada lagi Bapak Ibu sebelum kita ini? Baik, teman-teman, topik kita pada hari ini bagaimana sudah kita tahu semua ya, itu bagaimana cara melawan negator di tempat kerja. Kemudian saya ingin menyampaikan beberapa rules atau kesepakatan kita dalam pelaksanaan training online ini, teman-teman sekalian, yaitu nanti kita harapkan semua peserta agar melakukan mute ya ketika Coach Ivan nanti memberikan materi, kemudian nanti ada sesi tanya jawab selama 30 menit, kemudian pemberian materi nanti lebih kurang 1 jam ya. Nah, pada teman-teman peserta agar berpakaian rapi, kalau bisa kamera dibuka, kemudian supaya teman-teman nanti ketika pemateri menyampaikan materi agar tidak berisik. Nanti ada di chat room, jika ingin ada pertanyaan, silahkan, atau nanti secara langsung juga boleh. Kemudian jangan sampai Bapak Ibu videonya kelihatan gambar-gambar yang aneh-aneh. Ya. Terima kasih. Ini sudah sekitar masuk sudah 28 orang. Ada yang ingin bertanya sebelum kita mulai, teman-teman? Udah bisa kita mulai? Siap. Baik, Coach Ivan. Ya. Sudah ready, Pak? Oke, ready. Ready? Baik, kita persilahkan ke Coach Ivan. Oke. Ya. Terima kasih atas waktunya Bang Raja ini luar biasa Bang Raja dari Sumatera Utara. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat, salam mulia, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah kita telah diberikan kesehatan untuk mengupgrade, menambah ilmu, menambah wawasan pengetahuan. Luar biasa ini. Terima kasih kepada Wikipedia yang telah menyelenggarakan virtual training session ini. Ini sangat luar biasa sekali. Di hari Minggu, kalian semuanya sangat luar biasa untuk mengupgrade skill ini. Kita tepuk tangan dulu buat kita semua yang sangat luar biasa di sore ini. Tepuk tangan Bapak Ibu. Ya, saya
adalah seorang trainer, konsultan, dan juga praktisi HR, kurang lebih hampir 15 tahun. Saya pekerja juga, saya trainer juga. Saya lulusan Budi Luhur, mungkin Pak Raja bisa menampilkan profil saya. Saya memperoleh banyak sertifikat, dan saya juga mengikuti dari Yodi Antariksa. Kalau saya kecepatan, tolong Bang Raja ditegur untuk Siap. ini. Profil saya bisa ditampilkan, Bang Raja, profil. Baik. Waduh. Baik, sambil menunggu profil saya juga ahli K3 umum sebagai trainer juga. Saya usia 42, saya punya keluarga, 3 orang anak, 1 orang istri. Saya lahir di Jakarta, pindah nah itu profil saya. Saya lahir di Jakarta, saya pindah ke Purwakarta, dan saya jobs juga di Cikarang. Jadi saya bolak-balik ke Jakarta. Nah itu saya. Ini profil saya sebagai HR. Saya di Universitas Budi Luhur, jurusan Manajemen Informasi. Baik, next Bang Raza. Kita langsung saja sudah jam 2, kita mulai saja ke slide materi. Baik, ini adalah disusun presentasi oleh saya sendiri. Nama saya Bastian Syafani, saya praktisi HR dan ahli K3 umum, lebih dari 15 tahun. Next, Bang Raza. Oke, ini saya membuka materi cara melawan negator di tempat kerja dan pengaruh lingkungan hidup. Ada 3 atau 4 cara lah yang nanti saya akan sampaikan. Kemungkinan saya lihat di WhatsApp group, apa sih yang namanya negator, ya kan? Kita bisa cari di googling, cuman di googling juga kurang banyak yang menampilkan negator. Jadi negator ini adalah orang yang ada di sekeliling sekitar kita yang bersikap negatif, yang menyaksikan, meragukan kemampuan kita atau kemampuan Anda. Itu adalah negator. Tanpa kita sadari, sebelum saya lanjut ke slide berikutnya, ini kita mengalaminya. Cuman seperti apa, caranya bagaimana, ya ini saya coba akan share ya. Kita sharing aja, sama-sama belajar, ya kan. Cuman ini saya berdasarkan praktisi saya selama menjadi HR, trainer, coaching di berbagai tempat, di perusahaan asing dan di perusahaan dalam negeri. Nah, itu adalah negator. Next, Bang Raja. Nah, dunia kerja itu tempat yang unik ya. Jadi saya menerangkan bahwa dunia kerja adalah hal yang unik dalam menjalaninya. Di situ terjalin hubungan antar manusia yang sifat dan sosialnya berbeda. Penuh kompetisi, rekayasa, dan hal lainnya yang bersifat, di situ ada negatif, ada positif, semua itu adalah hal yang wajar menuju tujuan organisasi atau individu. Nah, itu yang biasanya kita di dunia kerja. Kalau menurut saya itu adalah suatu hal yang unik, ya. Mereka ada yang A, B, negatif, dan atau positif. Oke, next Bang Raja. Dunia kerja, ya teman-teman ya. Kalau saya ini menyebutnya masyarakat industri.
Saya perkecil lagi menjadi masyarakat kantor. Jadi kalau masyarakat industri adalah seluruh industri yang ada, ya kan? Nah, kalau masyarakat saya perkecil lagi, masyarakat kantor adalah kantor yang masing-masing ada di sekitar kita. Nah, itu saya sebut dengan masyarakat kantor. Next, Bang Raja. Nah, ini dia. Masyarakat kantor adalah sekumpulan orang yang bekerja dengan tujuan sama, yaitu melaksanakan visi, misi, organisasi yang mempunyai sifat, cara, kompetensi, dan pandangan berbeda. Ya, itu adalah masyarakat kantor. Next, Bang Raja. Nah, dalam masyarakat kantor yang telah kita lihat tadi dan juga kita alami, pastinya dalam bekerja itu kita adalah menentukan target, menentukan rencana kerja dan hasil. Next, Bang Raja. Nah, ini sudah mulai, kita sudah mulai hangat, ya kan? Kita slide sudah mulai hangat yang tadi dari masyarakat kantor, menentukan kerja, rencana kerja, ya kan? Itu yang kita alami sehari-hari dari 8 sampai 12 jam. Belum? Oke. Tahan di situ. Nah, disinilah ya saat proses dimulainya rencana kerja sampai target tercapai, kelompok masyarakat kantor mulai melakukan pemikiran-pemikiran ya individual dalam suatu ruangan. Kalau kita bisa melihat di ruangan di atasnya itu, seperti ruangan kantor kita, pada saat kita melakukan pemikiran-pemikiran yang ada di atasnya pada berseliweran secara warna-warni dengan frekuensi macam-macam. Di situ ada frekuensi semangat, ada frekuensi bahagia, frekuensi menilai orang, frekuensi segala macam. Ini luar biasa. Pada saat kita di suatu ruangan partisi dan ruangan terbuka yang penuh dengan orang, itu gelombang otak manusia sudah mulai berseliweran. Di sini saya nggak membahas tentang cara melihat gelombang frekuensi berapa ya. Tapi di sini saya menggarisbawahi saja bahwa saat itu adanya gelombang-gelombang yang berseliweran di atas atap ruangan kita. Next, Bang Raja. Nah, itu saat gelombang pada berseliweran begitu, mereka ada yang menentukan ide segala macam, ada hal-hal yang lainnya di situ. Saat kondisi seperti itu, mungkin dapat timbul secara individu atau kelompok orang yang bersifat negatif terhadap seseorang, menyaksikan atau meragukan kemampuan orang tersebut. Itu ada biasanya dalam kita dunia kerja, apalagi dalam satu ruangan, satu kelompok, satu tim, satu grup, itu seperti itu ada. Tidak percaya, kita dibilang bosan, pemalas, kerjanya lambat, tidak disiplin, bahkan next, Bang Raja, bahkan sudah menjustifikasi bahwa orang tersebut dinyatakan tidak mampu untuk mengerjakan sesuatu. Nah, inilah yang disebut negator, yaitu negatif bukan dari diri kita sendiri, tetapi dari faktor eksternal yang meragukan kemampuan diri Anda. Ini kalau kita tidak bisa mengendalikannya, ini akan sulit bagi kita sendiri. Tidak bisa melawan ya, kita kemungkinan akan jatuh. Atau kita akan melemah dan sulit untuk bangkit kembali. Next, Bang Raja. Nah, yang tadi yang ingin saya sampaikan adalah saya garis bawahi di sini bahwa Anda yang dinegatifkan oleh pihak luar, padahal Anda itu sangat mampu dan handal untuk mengerjakan tugas yang diberikan. Disinilah Anda harus mampu melawan sifat negatif dari eksternal dan mengendalikan diri Anda.
Jika Anda tidak mampu melawan dan tidak bisa mengendalikan diri Anda yang tadi saya sampaikan, maka kita akan terpojok, kita akan jatuh. Dan itu tidak diinginkan, bukan, buat diri kita. Ya kan? Ini adalah kemungkinan ada yang seperti itu, mungkin juga ada yang kuat. Ya kan? Ini saya menambah untuk supaya lebih kokoh, lebih kuat menghadapi hal seperti itu. Apalagi di zaman pandemik sekarang ini, kita penuh dengan ketidakpastian dan penuh dengan ketidakcemasan. Makanya kita harus bisa melawannya. Nah, melawannya di sini bukan berarti kita melawan secara fisik ya. Kita melawan dengan kita punya kompetensi, kita melawan dengan ketenangan, kita melawan dengan percaya diri, kita melawan dengan kemampuan kita. Next, Bang Raja. Nah, di sini saya tidak membahas cara memperbaiki orang atau kelompok yang bersifat negatif kepada kita atau kepada Anda. Karena itu buang-buang waktu. Ya. Jadi yang ingin saya tekankan adalah bagaimana Anda sebagai individual bisa melawan dan mengendalikan diri Anda untuk menjadi jiwa yang bisa menginspirasi, justru menginspirasi kepada mereka dan menjadi manusia kuat dan kokoh. Seperti visual di slide saya ini, itu ada papan ya. Papan saya anggap adalah platform dari perusahaan. Paku itu adalah kita yang ada individual yang ada di sini. Itu ya bagi mereka yang tidak kuat atau kokoh. Ada pakunya yang bengkok, setengah bengkok, tidak hampir bengkok, tapi ada juga satu paku itu diketok terus, itu dia akan bermanfaat. Itulah kalian ya. Jadi jiwa yang kokoh yang kuat itu, yang mempunyai mentalitas itu akan dimanfaatkan oleh perusahaan menjadi Anda bermanfaat untuk dipakai terus. Dan mereka yang tidak kuat, yang tidak memenuhi keinginan itu akan dicabut dan akan dibuang. Seperti itulah zaman sekarang pandemik ya. Jadi perusahaan juga tidak merugi untuk memakai seseorang. Itu adalah gambaran visual slide yang saya tampilkan. Next, Bang Raja. Nah, jadi apa ya yang harus Anda lakukan, yang kita lakukan untuk bisa melawan negatif eksternal terhadap diri kita? Ini sangat menarik sekali. Oke, kita sampaikan satu persatu. Next, Bang. Nah, ini dia. Jadi, ini ya, nomor pertama itu adalah membuat folder di otak kita, Anda. Jadi, sebelum saya lakukan training ini, saya sudah memberikan clips atau ringkasan tentang negatif, positif, dan mindset. The power of mindset atau the power of positive mindset. Nah, itulah. Makanya kalau kita berbicara the power of positive mindset, terus berbicara positif secara general atau umum, itu waktunya sangat luas sekali, bisa berhari-hari. Makanya itu sebelum saya lakukan training ini, kemarin itu saya sudah membuat ringkasan di WA Group untuk apa itu mindset, apa itu positif, apa itu kekuatan pikiran. Baik, kita kembali lagi ke slide ini. Pertama, membuat folder di otak kita. Jadi gini ya, otak kita itu adalah tempat merekam dan mengingat. Mengingat dan merekam, mengingat. Itu yang harus kita camkan. Mengingat, merekam. Itu bisa kita tampilkan. Kita, di otak kita ya, kita mau menampilkan apa? Oh, saya mau merekam saya waktu itu berbahagia berjalan bersama keluarga. Saya merekam, saya hujan, saya sakit. Bisa saja ya. Makanya otak manusia itu sangat luas untuk merekam dan mengingat. Nah, di sini yang ingin saya sampaikan adalah kita mengingat atau merekam, membuat folder di dalam otak kita. Itu sangat mudah sekali. Pertama adalah Anda membuat folder positif di otak Anda dengan nama saya bisa. Nah, di sini siapa? Saya bisa, saya kuat, saya hebat. Terserah.
yang mengandung kebaikan dalam diri Anda. Nah, bicara nama folder itu adalah Flintstone datengin. Ya, halo. Ya, saya lanjut ya. Jadi pada saat saya bisa, Anda membuat folder, bicara dalam hati sambil menarik napas dan menengah ke atas. Saya dalam hati. Itu luar biasa. Ya, energinya itu sudah, kalau Anda praktekkan nanti, energinya itu sudah naik ke otak ya kan. Nah, ini saya ingin terangkan, membuat folder di otak Anda itu bisa di tempat manapun, saat present moment, saat ini, saat nanti, atau saat Anda lagi sedang bahagia. Misal, pada saat Anda ke gunung, Anda ke pantai, Anda ke laut, itu Anda bisa membuat folder positif. Nah, kalau misalkan orang Muslim, ya kan ya, itu mungkin saya biasanya nih ya, untuk merenung atau meditasi, menanamkan otak positif saya, ya kan, untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu. Itu dalam sehabis sholat maghrib, saya tuh minimal itu dari hal kecil hanya 3 menit. Dari sholat maghrib, saya merenung, saya membuat folder positif. Atau mungkin di sholat subuh. Mungkin kalau orang yang non-muslim di agama lain yang tadi saya sampaikan, bisa di tempat ibadah masing-masing, bisa di tempat laut, di gunung, di tempat manapun. Yang penting pada saat Anda membuat folder positif, kondisi Anda lagi tenang, lagi happy, lagi bahagia. Itu luar biasa. Energinya akan mengalir ke atas. Ya, jadi itu pertama adalah untuk melawan negator di tempat kerja, kita harus membuat folder di dalam otak, yaitu folder positif dengan namanya Saya Bisa. Next, Bang Raja. Nah, ini luar biasa. Yang kedua adalah percaya diri. Ya, yang pertama adalah menanamkan folder positif di otak kita. Yang kedua adalah percaya diri. Tingkatkan rasa percaya diri, berikan dorongan dan nilai diri Anda, saudara atau kita sendiri, bahwa Anda itu sangat berharga di kelompok tersebut. Ya jelas, karena apa? Saya ini orang yang handal, saya ini orang yang bisa, saya ini kuat, saya ini hebat, saya ini penuh dengan ide. Tanamkan itu, percaya diri. Nah, bagaimana sih meningkatkan percaya diri? Banyak macamnya. Ada beberapa. Berbuat kebaikan, membuat ide, membuat kreatif, membuat inovatif, membantu orang lain. Ya, itu bisa meningkatkan percaya diri. Nah, jadi pada saat Anda dalam tekanan, ada yang nyinyir. Biasa kan gitu ya, kita nih ya dalam keluarga industri, keluarga kantor, masyarakat kantor. Ada yang nyinyir, ada yang cibir, ada hal negatif lainnya lah. Itu no problem. Itu tidak masalah. Bahwa Anda itu atau saudara itu sedang diuji. Artinya apa? Anda tuh sedang naik level. Jadi kalau emas itu diuji. Kalau kaleng-kaleng nggak diuji, ya. Jadi itu luar biasa. Anda dinegatifin, Anda dinyinyir, dicibir, oh saya naik level. Nah itu caranya bagaimana supaya kita bisa terkendali, supaya kita bisa hebat dan kita tidak melemah saat kita dicibir, saat kita dinyinyir, kita tidak melemah. Kita makin kuat, kita makin strong. Ya, itu adalah percaya diri. Next, Bang Raja. Nah, kemampuan diri, melatih diri. HR Wikipedia selalu menghadirkan virtual training supaya kita mengupgrade diri kita. Tingkatkan kemampuan kompetensi Anda sesuai dengan passion Anda dari hal paling kecil, sederhana secara bertahap ya, dan konsisten. Misal, dalam 5 hari kita akan buat 1 ide. Nanti terus tingkatkan one day one ide dan seterusnya. Kita nggak bisa meningkatkan kemampuan kita, melatih diri kita, kita langsung one day satu hari
satu ide. Kita tingkatkan. Atau kita ingin, Anda seminggu, sebulan, setahun, bertahun-tahun Anda tidak olahraga. Sekalinya olahraga, Anda ingin semuanya, Anda ingin kuasain. Nggak bisa, yang ada otot Anda luka. Ya. Anda bisa mulai untuk melatih kemampuannya, misalkan, saya akan olahraga, itu dimulai dari jam 6. Hanya 10 menit, ya keliling komplek Anda aja. Berolahraga. Nah, begitu juga untuk melatih kemampuan kompetensi. Ya, jadi bagus sekali. Ini sudah yang terbaik. Anda mengupgrade skill yang tadi dibilangin oleh Pak Yudi. Terus upgrade skill sampai kita bisa menguasai pekerjaan bidang kita. Kemampuan diri. Nah, next, Bang Raja. Nah, ini yang paling penting dalam hidup kita. Affirmation atau afirmasi. Ini saya selalu lakukan. Oke, mendrive diri. Self motivation. Memotivasi diri, memberikan dorongan kepada diri sendiri, menginspire diri kita. Dengan cara afirmasi atau mendeklarasi setiap pagi sebelum kerja, itu ditulis ya, dan dibaca secara lantang dan tegas. Kebaikan tentang diri Anda. Ini berkaitan dengan tugas ya. Jadi afirmasi itu nanti setiap satu bisa berbeda sesuai dengan pekerjaan tugas Anda. Anda dikasih tugas memimpin tim, ya kan? Anda menjadi leader. Jadi setiap pagi itu sebelum Anda berangkat kerja, Anda tulis, Anda afirmasi 1, 2, atau 3 kata. Saya seorang leadership yang hebat. Saya seorang leadership yang dipercaya bos. Anak buah saya semuanya senang kepada saya. Nah, itu adalah contoh afirmasi. Atau kalau Anda ditugaskan suatu proyek tentang K3, saya seorang K3 hebat. Hari ini tidak ada kecelakaan kerja. Hari ini semuanya baik-baik saja. Itu afirmasi. Itu pada saat saya cukup merinding pada saat kita membaca afirmasi pagi itu ya, pagi yang sangat luar biasa, jam 5, jam 6. Itu dari aliran energinya itu naik ke tubuh kita setelah kita membaca afirmasi dan kita siap melangkah ke luar pintu. Itu Anda luar biasa. Itu sudah sungguh hebat lah, seperti itu. Nah, itu saya jalankan terus ya. Jadi saya mengulangi lagi, melawan negator, orang yang bersifat negatif kepada diri kita dari eksternal, itu kita bisa melawannya dengan yang tadi saya sampaikan. Seperti itu, ya kan? Jadi kita bisa membuat folder, kita bisa melakukan percaya diri, kita bisa melakukan kemampuan, afirmasi. Nah, itu terus kita lakukan. Itu sangat baik sekali dalam mengolah tubuh kita, mengolah pikiran kita, supaya kita bisa lebih hebat, lebih percaya diri, lebih positif. Nah, ini saya sering lakukan afirmasi ini. Next, Bang Raja. Nah, setelah yang tadi kita lakukan, menanamkan folder ke otak kita, percaya diri, melatih kemampuan dan afirmasi, ini harus dilakukan secara terus-menerus, direkam dan berulang kali. Tapi dalam keadaan nyaman dan keadaan bahagia. Ini saya lakukan terus setiap hari. Ya. Jadi latih. Saya lakukan itu. Karena kalau saya sudah kendor nih ya, saya cas saya lagi itu yaitu dengan afirmasi. Makanya saya bilang poin keempat ini sangat penting. Saya lagi loyo nih. Namanya manusia kadang ada up, ada out ya kan ya. Turun dan naik, down ya. Afirmasi. Jadi untuk mengecas supaya kita lebih ini, kita afirmasi, ya kan? Karena tadi kita sudah mempunyai otak, menanamkan otak positif, percaya diri, melatih kemampuan. Yang terakhir adalah afirmasi. Itu terus diulangi ya, teman-teman ya. Next, Bang Raja. Nah, selanjutnya karena kita ini atau Anda, teman-teman, telah
membuat folder positif, telah membuat folder positif. Jadi folder negatif ini di otak Anda, kita semua, yang berisi rasa cemas, rasa takut, rasa marah, rasa benci, terus serakah, ketegangan, dan sakit hati ini segera di-delete. Segera di-delete. Di-delete-nya itu bagaimana caranya? Yang tadi ya, yang saya sampaikan poin 1, poin 2, poin 3, poin 4. Ya, kita bisa exercise keluar, berolahraga, ya kan? Jadi itu sudah tidak kepikirkan lagi. Jadi yang ingin saya tambahkan adalah pada saat kita berpikiran negatif, sama aja kita makan sampah. Kita makan dari tong sampah. Itu kalau saat kita berpikiran negatif. Jadi di otak kita ini isi sampah. Segera delete. Segera delete. Hapus. Nah, kalau kita berpikiran negatif yang ada di otak kita, kita itu seperti makanan, seperti kita makan di hotel mewah, seperti kita makan di hotel berbintang 5. Ya kan? Pengen dong kita makan di hotel berbintang 5. Nah, itulah otak. Ya. Otak kita mesti kasih nutrisi, kita kasih vitamin. Itu positif yang tadi. Di samping ada yang hal ya. Jadi otak ini seperti tubuh ke bagian yang lainnya, ya, kayak tubuh kita, pencernaan kita. Kalau pencernaan kita tidak mau sakit, kita jangan makan yang apa ya, makanan basi, ya kan, makanan yang berbanyak ya tidak sehat, berminyak, makanan gorengan, ya, itu pencernaan kita, makan sambal telur itu akan rusak. Begitu juga otak kita berikan makanan nutrisi dengan pemikiran-pemikiran yang positif, dengan pemikiran yang baik. Yang negatif kita delete saja. Itu akan merusak otak kita. Next, Bang Raja. Nah, ini dia. Ya, luar biasa ini. Jadi, sekarang ruang otak kita seperti hard disk ya. Hanya ada folder positif. Ruang otak kita. Dan sel otak yang rusak itu digantikan dengan otak yang baru. Otak yang baru, otak yang menjadi refresh. Siap digunakan hal positif, penuh ide, kreasi, dan inovatif. Jadi ini selesai training ini, selepas training ini sih saya yakin lah, semuanya yang mengikuti training ini luar biasa. Ya, kalian tuh nanti hari Senin pada saat berangkat kerja itu badan tegak, kalian sudah membuat afirmasi, melangkah keluar pintu, Anda merasa lebih yakin, merasa lebih percaya diri, Anda mampu, karena apa? Anda sudah diafirmasi dengan diri sendiri. Dan otak Anda tuh udah refresh, ide. Seperti itu. Ya, jadi saya yakin lah, saya selepas dari ini semua, termasuk saya sendiri nih ya, saya semangat, ya kan. Besok itu saya akan bekerja dan saya akan menjadi seorang trainer lebih baik dari hari-hari kemarin. Ya, itu adalah otak kita setelah kita diisi otak positif, penuh dengan ide, kreasi, dan inovatif. Itu yakin bakalan terjadi. Next, Bang Raja. Selamat, ya, karena tadi sudah diuraikan, disampaikan. Sekarang Anda mempunyai jiwa inspiratif dan menjadi manusia kuat dan kokoh secara personal dan performan. Tepuk tangan buat kita semua. Ya. Oke, next, Bang Raja. Baik. Ini adalah yang tadi saya bilang, pengaruhnya lingkungan hidup, sistem broken window story. Ini saya mau cerita nih ya. Ini sangat luar biasa. Saya yakin ya teman-teman di sini setelah tadi untuk melawan negator udah saya sampaikan. Ini Anda ada satu poin lagi yang menambah semangat diri Anda. Setelah ini Anda pasti akan lakukan di rumah dan besok Anda akan lakukan di tempat kerja. Lingkungan hidup, sistem broken window story. Mungkin kalian ada yang sudah pernah tahu dan sudah pernah dengar. Di Amerika, ini saya cerita sedikit ya. Di Amerika, itu di kota Bronx, Bronx, ya kalau nggak salah ya, Bronx.
Itu luar biasa tingkat kejahatannya. Tingkat kejahatannya ya. Tempat kotor lingkungan, banyak penjahat, banyak penjambretan, banyak pemerkosaan, perkelahian dan lain-lainnya. yang membuat polisi Amerika ini bingung. Oh, kenapa kok bisa begini, ya kan? Nah, jadi si polisi Amerika ini ya, ini memanggil staf-staf NYPD, FBI dan staf-staf khusus lainnya dipanggil oleh polisi Amerika. Dia meeting tuh pada tuh. Ini bagaimana caranya nih itu di Brooklyn itu di kota Amerika supaya tidak terjadi lagi kejahatan tingkat tinggi, tidak ada lagi kejahatan tentang pemerkosaan, penjambretan dan hal yang sebagainya, ya. Itu ditugaskan kepada mereka. Nah, setelah mereka meeting itu, polisi Amerika itu pergi tuh ke mana rombongan tuh ya, ke Brooklyn itu. Ada yang sifatnya menasihati, ada yang sifatnya memberikan hukuman, ada yang ditangkap, ada yang menjelaskan hukum. Jangan seperti ini ya, ini tidak baik, jangan dilakukan ya. Terus kamu bekerjalah, tuh ada kerjaan. Macam banyak nasihat, menjalankan secara hukum, ada yang ditangkap segala macam. Nah, akhirnya mereka tuh polisi NYPD, FBI dan lain-lainnya balik lagi ke si pemimpin kepolisian Amerika. Kita sudah kerjakan. Oke, bagus, kata polisi Amerikanya. Dilihat sehari, 2 hari, seminggu. Apa yang terjadi, rekan-rekan, teman-teman sekalian? Terjadi lagi, ya kan? Terjadi lagi pengerusakan, lingkungan kotor, penjambretan, pemerkosaan, perkelahian. Bingung si polisi Amerika. Jadi polisi Amerika tuh bingung, dia tidak berhasil. Nah, tapi si polisi Amerika ini tidak. Jadi polisi Amerika ini nggak tinggal nakal. Bagaimana caranya supaya itu kota Brooklyn di Amerika bisa lebih baik. Itu kalau nggak salah terjadi di tahun 70-an ke atas ya. 70 tahunan ya, tahun 70. Nah, dipanggillah seorang psikolog ke polisi Amerika. Dipanggil seorang psikolog, ini bagaimana kejadian ini seperti ini. Nah, psikolog menyarankan, ini luar biasa ya teman-teman. Ini luar biasa, ini yang membuat saya semangat setiap hari. Di rumah maupun di kantor. Jadi gini, kata psikolog orang Amerika kepada polisinya. Oke, Pak, Bapak tinggal memperbaiki lingkungan Brooklyn, apartemen-apartemen yang ada di sana. Seperti banyak jendela pecah, jendela rusak, pintu kebalik, atapnya bocor, bolong, terus banyak sampah di mana-mana, infrastrukturnya rusak. Bisa emang kata polisi. Itu untuk perbaikan, Bapak punya wewenang memperbaiki di sana, menjadi yang lebih baik. Nah, si polisi Amerika tuh nggak yakin, masa sih bisa dengan cara begitu kita memperbaiki kaca-kaca, memperbaiki pintu, memperbaiki apartemen, ya kan? Infrastruktur sampah diperbaiki. Oke, saya ikutin kata polisi Amerika. Dipanggil tim yang polisi tadi ya kan, mungkin ditambah TNI-nya atau apanya lah ya, kalau sana arminya ya. Dipanggil tukang kaca, tukang aspal, infrastruktur, pintu, dan sebagainya lah untuk memperbaiki infrastruktur apartemen dan jalanan yang ada di sana. Ya, udah tuh mereka pergi tuh ya, mereka pergi ke kota Brooklyn dengan keahlian masing-masing, kaca-kaca yang pecah dibetulin, diganti yang bagus, pintu yang kebalik dibetulin, segala macam, infrastruktur diperbaiki, jalanan dihaluskan, apartemennya dicat, ya, si kota Brooklyn itu apartemen dicat, sampah-sampah diangkut. Saat itu, luar biasa, cemerlang, kinclong, teman-teman. Kota Brooklyn itu, kalau Anda membayangkan, yang saya membayangkan kota Brooklyn, yang tadinya kumuh, itu menjadi kinclong. Kalau kita membayangkan. Oke, kita lihat, mereka datang lagi, sudah lapor ke polisi Amerika memantau dong tentunya dong, apa yang dikerjakan oleh anak buahnya. Sehari, seminggu,
sebulan, 1 tahun, 5 tahun, bahkan sudah bertahun-tahun, teman-teman, sangat luar biasa, tidak terjadi apa-apa di kota Brooklyn. Tidak terjadi kejahatan, tidak jadi pencopetan, tidak jadi perkelahian, tidak jadi pemerkosaan, penjabatan. Damai. Wih, luar biasa. Jadi itulah ya. Kekuatan konteks, yaitu bersihkan dan rapikan situasi di sekitar lingkungan hidup kita, maka kita akan menjadi lebih baik. Jadi ya, selain kita memotivasi diri, kita juga perlu memotivasi lingkungan. Luar biasa teman-teman ini. Jadi kota Brooklyn itu sudah damai, sudah tenang. Nah, begitu juga besok di hari Senin atau di hari ini pun setelah, karena kalian sudah semangat, kalian sudah punya amunisi yang tadi saya sampaikan. Rumah kalian yang ada sarang laba-laba, ya kan ya, itu Anda bersihkan, tempat gudang dibersihkan, potong rumput dan sebagainya, so, otomatis Anda semangat, anak Anda semangat, keluarga semangat. Lebih refresh, lebih semangat. Apalagi Anda sudah mempunyai kepercayaan diri yang kuat. Nah, begitu juga pada saat Anda nanti di hari Senin, ya, hari Senin, itu ada yang kotor-kotor, sarang laba-laba, itu bersihkan semuanya. Tempat ruang meeting, ya kan, WC, rumput, itu potong semua. Jadikan lingkungan bersih di ruangan Anda. Ya, itu adalah sistem broken window story, kekuatan konteks. Motivasi diri juga perlu memotivasi lingkungan. Next, Bang Raja. Nah, kita sudah selesai tadi di materi kita, ya. Ini selesai dari sini, nanti kita ada pertanyaan, silakan Anda tanya sesuai dengan materi tadi yang saya jelaskan, ya kan? Setelah itu, nantinya selesai, Anda itu sudah mempunyai power yang kuat. Anda sudah kuat, Anda tangguh lagi, Anda kuat lagi, Anda handal, Anda hebat. Dan keluarga Anda sekarang ini, pada saat Anda selesai ini, dibersihkan rumahnya, semuanya refresh. Dan pada saat Anda ke kantor nanti, Anda rubah, maksudnya Anda bersihkan semuanya, anak buah Anda, karyawan Anda menjadi lebih refresh, lebih semangat menghadapi pandemik 19 ini. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Silakan kalau yang bertanya, saya kembalikan kepada moderator Bang Raja. Baik, terima kasih Coach. Materinya yang sangat luar biasa. Kita berikan tepuk tangan kepada Coach Ivan. Ye, mantap. Luar biasa juga buat HR Wiki. Saya pernah nih Coach juga, Ya. Teman saya bilang begini, Ya. Sudahlah, saya kebetulan ASN ya Coach. Sudahlah, kita kan udah PNS, apalagi gajian juga besok. Nah, apalagi yang mau dikejar? Toh besok juga mati. Itu salah satunya mungkin itu negator juga ya Coach. Tapi saya tetap menyemangati diri. Ya, seperti yang Coach bilang tadi, menyemangati diri, membuat folder positif sehingga saya selalu mengikuti training-training yang dilaksanakan oleh HR Wiki. Ya, itu betul sekali ya kan, karena ada kan orang bermacam-macam. Itu ya, itu namanya teori nilai ya. Kita melihat teori nilai, rasa dan merasakan, ya kan ya. Jadi itu kita bisa bilang juga negatif dari luar, tapi kita bisa juga kenapa kok dia seperti itu ya. Ini yang saya bilang teori nilai. Kita rasa dan merasakan. Kita harus gimana kita punya rasa kalau kita tidak merasakan. Atau begini ya kan. Mungkin dia merasa bosan ya dengan kehidupan dia, rutinitas sehari-hari, atau dia mau naik lagi tidak bisa ya kan. Nah, itu ada ungkapan ya. Sebenarnya gitu adalah, jadi ungkapan seseorang itu bisa menaikkan rasa motivasi kita, seperti Bang Raja tadi, menjadi lebih termotivasi supaya kita bisa lebih bersemangat. Selamat, Bang Raja. Terima kasih Coach. Baik teman-teman sekalian, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Namun sebelumnya saya ambil dulu foto kita semua. Di sini ada
43 saya lihat sudah bergabung bersama kita. Mohon teman-teman dihidupkan kameranya, saya ambilkan foto. Ya, sebentar. Oke, saya hitungan ketiga. Hitungan ketiga, saya ambil fotonya. Kebetulan ada 2 layar ini ya. Silakan teman-teman dibuat gaya sebagus mungkin. Nanti akan kita share. Baik, untuk lembar pertama ya. Ini ada sekitar 25. Iya, baik. Saya hitung 1, 2, 3. Iya. Sebentar. Oke. Kemudian lembar ya. Saya ambil yang kedua. Baik, lembar kedua saya hitung lagi. Iya, 1, 2, 3. Iya. Terima kasih teman-teman. Kita lanjut ke sesi tanya jawab kita dari materi tadi yang disampaikan oleh Coach. Mari silahkan teman-teman yang ingin bertanya. Saya lihat ada di, ntar saya cek. Iya, di chat ada pertanyaan dari Fahru Roji. Fahru Roji, pertanyaannya, jurus lain melawan negator adalah jurus EGP. Ya, emang gue pikirin. Gimana nih, Coach? Iya, betul. Jadi ya banyak ya kan, itu cukup singkat. Ada orang menyampaikan seperti itu. EGP, emang gue kepikirin, bodoh amat ya. Tapi seperti ini, setiap otak pemikiran orang kan berbeda. Pada saat dia bilang emang gue pikirin dan bodoh amat, kemungkinan bisa timbul lagi ya kan ya. Bisa timbul lagi di malamnya pada saat dia lagi mau tidur. Tadi saya di cibirin ya, saya dinyirin, saya dinegatifin sama orang. Nggak apa-apa, itu hal yang wajar. Mungkin malam itu dia bisa lupa, ya. Tapi besoknya seperti itu lagi. Karena apa? Itu tidak menghilangkan, ya, sesi negatif dari orang tersebut kepada kita. Ya. Kita tuh harus, yang tadi saya bilang, teori menilai ya kan ya, merasa dan merasakan. Nah, untuk menilai diri kita sendiri, ya kan tadi, ya, itu adalah kita tanamkan otak folder positif kepada diri kita, ya kan, supaya kita punya keyakinan bahwa saya bisa. Nah, itu untuk umpan balik kepada mereka, ya. Ini cukup bagus pertanyaannya. Umpan balik kepada mereka bahwa saya bisa. Itu dulu di otak kita. Nah, sambil berjalan tuh proses, emang gue pikirin, nggak apa-apa sambil berjalan. Tapi tanamkan juga otak positif kita. Oh, saya bisa. Ya. Nah, nggak apa-apa sambil berjalan. Lama-lama nih, yang emang gue pikirin, EGP, itu lama-lama akan terurai. Akan hilang. Nah, setelah kita tanamkan folder otak positif ke otak kita bahwa saya bisa, saya hebat, saya kuat, ya kan ya. Itu baru kita bangkitkan dengan kepercayaan diri, ya. Kepercayaan diri supaya
yang dinegatifkan orang kepada diri kita itu, ya kan, itu tidak tertanam di otak kita. Seperti kita berbuat kebaikan, kita menolong orang, kita membuat ide, ya ini nanti larinya emang gue pikirin, tapi emang gue pikirin itu kita konstruktif, berbuat sesuatu positif. Jadi bagus, saya setuju lagi sama Pak Farul Roji. EGP, emang gue pikirin, tapi kita konstruktif. Kita membuat ide, kita membuat kreativitas, kita membuat inovatif, kita menolong orang, kita membuat orang. Nah, itu lebih bermanfaat. Lama-lama nih EGP-nya mulai terurai. Nah, setelah percaya diri, itu kita self-kompetensi. Ya. Kita melatih diri kita melatih kemampuan kita. Ya, seperti mengupgrade skill sekarang ini, atau kita melatih diri itu bisa dengan kita melatih diri itu termenung, melamun, meditasi itu melatih diri. Seperti yang tadi saya sampaikan pada saat kalau orang Muslim kita sehabis sholat maghrib, sholat subuh 3 menit ya kita bisa merefleksikan diri, melatih diri. Begitu juga kita ke alam luar untuk diri kita menjadi lebih refresh. Itu kemampuan untuk melatih diri. Nah, yang terakhir itu afirmasi. Ya, setelah tadi 1, 2, 3, 4, ya kan? Itu EGP-nya udah mulai nggak ada tuh. Sudah mulai nggak ada. Nah, pada saat kita afirmasi setiap pagi, ya kan ya? Oh, ini afirmasi ini sesuai dengan konteks pekerjaan kita ya. Kita proyek, kita menjadi pimpinan bidang, kita menjadi pimpinan A, B, C, D, itu disesuaikan. Ya, misalkan kita menjadi proyek pembangunan gedung. Ya, hari ini gedung sana selesai. Hari ini tidak ada keterlambatan kerja. Hari ini, jadi yang membuat kita lebih baik untuk mengafirmasi kebaikan itu. Karena saat kita afirmasi itu energi kita akan naik ke atas dan itu akan menjadi kenyataan dalam hidup kita pada saat kita melangkah keluar. Itu afirmasi energinya luar biasa. Seperti itu. Jadi yang EGP tadi itu lama-lama kalau kita sudah berbuat poin yang bermanfaat tadi, poin 1, poin 2, poin 3, poin 4, seperti suplemen, ya kan, masuk ke otak kita, ya kan, itu lama-lama sudah hilang. Dan otak kita sudah berganti dari yang tadi rasa cemas, rasa khawatir, rasa sakit hati, itu udah nggak ada. Sudah hilang, kita berganti ke otak baru. Nah itu kira-kira penjelasan saya, Pak Farul Roji. Baik, terima kasih Coach. Gimana Pak Farul Roji? Sudah oke? Teman-teman sekalian yang ingin bertanya silakan raise hand, boleh ya, pakai open mic aja kita. Yang ingin bertanya ya. Iya, Pak Farul Roji kalau ingin open mic silakan. Oke. Ya. Jadi itu kan saya mengatakan salah satu jurus. Ya. Pertama, itu sebetulnya jurus pertama. Namanya gue pikirin. Nah, kemudian langkah-langkah tadi selanjutnya tadi bikin folder, selanjutnya itu ada 6. Tapi saya juga menambahkan ada doa, walaupun atau afirmasi. Afirmasi dan plus doa. Karena doa itu adalah kekuatan spiritual dan kita menyambung kepada pencipta kita. Itu adalah sumber kekuatan kita. Sehingga kita tidak minder warda, harapan sebagainya. Karena kita bersandar pada kekuatan spiritualitas dari Yang Maha Kuasa. Itu. Jadi ada 7 jurus. Kalau tadi 6. Jadi kalau 6. Jurus pertama, EGP. Hebat. Itu luar biasa ini. Ya. Luar biasa Pak Farul Roji. Kita ucapkan tepuk tangan kepada Pak Farul Roji. Ore, mantap. Mantap. Ya, ada pertanyaan ini Coach. Ya. Dari Mbak Sri Rahayu. Coach, cara pertama menghadapi negator seperti apa sih? Biasanya ketika saya menghadapi mereka pertama kali langsung down. Mendengar hal-hal yang tidak enak mengenai saya. Silakan Coach.
Ya, teman, ini namanya Kak Sriwati ya. Ya, oke. Selamat sore. Ya, Sri Rahayu. Selamat sore. Salam bahagia, salam sehat, salam mulia, salam sejahtera buat kita semua. Ini luar biasa pertanyaannya, ya kan? Itu dia. Saya yang saya sampaikan tadi. Ini luar biasa, ya kan? Itu teman ya, teman mencibirkan, menyinyirkan, menyaksikan kemampuan kepada saudara Sri. Bagaimana sih caranya? Biasanya itu lebih kuat, lebih kokoh untuk menghadapi mereka. Ada satu tips lagi caranya, ya Ibu Sri ya. Ini saya menyampaikan bahwa Ibu Sri ini orang yang handal ya, orang yang hebat, orang yang kuat. Karena Ibu Sri belum punya pegangan. Bagaimana sih cara kita melawan negatif ke orang lain? Ibu Sri ini orang baik sekali ya kan. Nah, tips yang sangat ringan tadi kan jurus Pfarozy EGP ya itu bagus sekali ya kan. Saya teruskan lagi yang di atas jurus EGP tadi, yaitu adalah Anda tanamkan dalam hatinya si Kak Sri tadi ya, Ibu Sri Rahayu, yang dibicarakan mereka bukan tentang saya, yang dibicarakan mereka tentang mereka, gitu Ibu Sri Rahayu ya, di atasnya EGP ya kan. Emang gue pikirin lanjut ya kan, yang dibicarakan itu bukan tentang saya, yang dibicarakan itu tentang mereka ya yang negatif ya. Nah itu udah EGP, udah yang tips yang tadi ternyata mereka yang seperti itu, bukan tentang saya. Nah lanjut kita menanamkan folder positif ke otak kita, ya kan ya, folder positif kita, ya kan, bahwa itu bukan tentang saya, itu tentang mereka dan saya bisa. Nah, cara menanamkan folder positif ke otak kita, tidak hari itu, ya kan, tidak saat itu, biarkan saja. Tapi untuk tameng sementara, ya itu Pfarozy itu sangat bagus sekali. Yang sangat respect adalah EGP. Emang gue pikirin, oh itu buat tentang saya, itu tentang mereka. Nah, pada saat Ibu Sriwati itu sudah di rumah, ya kan, itu biasakan pada saat setelah itu sholat maghrib, kalau muslim ya misalkan, itu mencoba untuk merenung atau memeditasi, ya karena memeditasi, merenung itu bukan kita mengingat atau merekam ucapan mereka, tapi bahwa saya ini bisa, saya ini kuat. Itu bukan tentang saya, itu tentang mereka. Saya akan terus melanjutkan pekerjaan saya. Saya bisa. Nah, itu dulu positif dari Ibu Sri. Nah, ya setelah itu besoknya lagi adalah ini secara bertahap itu kita lakukan percaya diri, ya kan. Kita menolong orang, membuat ide, membantu orang, ya kan. Itu yang tadi saya sampaikan untuk meningkatkan kepercayaan diri. Terus Ibu Sri Rahayu juga meningkatkan kemampuan melatih, ya kan, melatih diri, ya kan. Jadi apa sih yang mereka negatifkan ke kita? Yaitu kita latih, kita asah kembali, ya kan, supaya besok-besok kembali lagi mereka tidak akan begitu. Nah, setelah itu baru afirmasi. Afirmasi itu yang tadi mungkin disampaikan Pak Pfarozy, berdoa kan bisa di dalam hati. Tapi kalau afirmasi kita bisa melantang, memperkuat doa kita. Afirmasi itu memperkuat doa kita supaya kita lebih energik, supaya energi kita, positif kita mengalir. Nah, terus lakukan itu, rekam dan pengulangan. Mudah-mudahan Ibu Sri Rahayu setelah ini bisa lebih hebat, bisa lebih kokoh, bisa menjadi manusia kuat. Begitu penjelasannya. Amin. Amin. Jangan cepat down ya, Bu Sri. Jangan cepat down. Ya. Baik, next question, Coach. Kalau negatornya dari pimpinan gimana, Coach? Karena akan beda, Coach. Itu. Nah, ini dia nih. Ini dari siapa namanya? Dari Muhammad Amiruddin. Oke. Wih, luar biasa. Ini adalah pertanyaan yang saya tunggu-tunggu. Salam sehat, salam kuat, salam mulia, salam sejahtera. Semoga kita semua terlindungi dari pandemik yang seperti ini. Oke, bagaimana caranya kita
dapat menghadapi melawan negator atau negatif luar dari pimpinan sendiri. Nah, ini yang saya alami ya. Ini yang pernah saya alami. Ini saya cerita ya, karena saya adalah seorang praktisi ya. Jadi yang telah tadi, jadi gini deh, mungkin cerita ini bisa menginspirasi Pak Muhammad ya, teman kita Muhammad. Saya ini seorang trainer, saya ini coach, atau Pak Muhammad ini seorang yang handal, seorang yang kuat, seorang yang hebat, ya kan? Pak Muhammad ini handal, kuat, hebat, luar biasa, ya kan? Ada pimpinan memberikan negatif terus kepada kita ini, ya kan? Oh, kamu ini kerjanya lambat, kamu ini kerjanya apa namanya, tidak jelas, banyak kesalahan. Terus kadang si pimpinan ini menyerempet masalah kepribadian, ya kan, entah itu kita dibilang ada, saya pernah dibilang bau sama pimpinan saya, kamu bau, cewek ya kan ya, ibu-ibu ini. Jadi emang dia ada sulit ya untuk berinteraksi antara pimpinan dan anak buah. Tapi kalau keahliannya luar biasa, kita nggak meragukan mereka keahlian, tapi hubungan humaniora ini kepada si anak buahnya, ya kan? Sampai saya dibilang bau, ya kan? Saya nggak bisa ngatur office boy, saya nggak bisa ngatur OG, ya kan? Saya nggak bisa apa namanya hal-hal kecil lah ya. Saya ini seorang konsultan, saya seorang manajer, saya masih mengatur WC. Dia bilang, kamu ngatur WC aja nggak bisa, anak buah macam-macam, belum yang lain. Setiap detik ini marah, detik ini ketawa, detik ini marah, detik ini senang. Saya nggak tahu versinya Pak Muhammad negatifnya seperti apa, tapi ini pengalaman saya sebagai praktisi. Ya, dia semenit marah, sedetik marah, nanti sebentar lagi dia ketawa. Kadang marah sambil ketawa. Ada aja dia marah sampai pakai penggaris, sampai emang nggak sakit sih, sampai pukul-pukul segala macam. Itu hampir dilakukan setiap hari. Namanya saya seorang trainer, ya, saya seorang coaching. Saya coaching diri saya. Oke, saya akan ikutin apa perintah dia, apa kemauan dia, ya kan ya. Saya akan ikutin. Dan saya seorang kuat, masa saya kalah, ya kan? Gitu. Saya seorang trainer, saya coach, saya handal, ya kan? Nah, ternyata proses-proses kebaikan, tahap-tahapan yang tadi saya sudah lalui, saya ikuti. Ternyata masih tidak bisa, karena emang sudah karakter seperti itu. Saya nggak tahu, saya nggak berani bilang dia penyakit atau bagaimana, karena saya bukan dokter. Jadi saya hanya menilai, ya kan. Dan saya juga merasakan juga, rasa dan merasakan bahwa mungkin tanggung jawabnya sangat besar, sehingga dia melakukan seperti itu, tidak terkendali, emosional dan segala macamnya, dan tidak bisa diperbaiki. Setiap hari marah, setiap menit marah. Nah, karena kita sudah melakukan itu, tahapan-tahapan proses yang tadi, yang EGP lah, itu bukan tentang saya lah, tentang folder di otak kita lah, saya percaya diri lah, saya seorang kemampuan yang luar biasa, saya afirmasi. Ya, setelah itu kita lakukan dan tidak bisa juga. Nah, kita harus terus melangkah. Artinya apa? Ya kan? Kita tidak bisa diam di situ. Karena itu bukan ruangan kita, karena itu bukan tempat kita. Ya kan? Itu kalau dari sisi pekerjaan, skill kita, ya, kita harus terus melangkah. Artinya apa? Ya, sudah. Ini sudah nggak bisa diapa-apakan. Kalaupun saya di situ atau Pak Muhammad di situ, kemungkinan itu akan terbawa, namanya orang versinya berbeda-beda, terbawa ke keluarga, terbawa ke otak kita malah makin rusak, ya kan? Karena kita orang yang sudah track yang betul. Jadi saran saya kepada Pak Muhammad adalah terus melangkah, ya, hindari tempat itu, ya, karena sudah tidak bisa diapa-apain lagi, ya. Tapi syaratnya adalah Pak Muhammad sudah melakukan proses kebaikan-kebaikan dalam diri sendiri, ya. Setelah itu sudah ternyata tidak bisa, terus melangkah dan cari peluang di tempat lain. Jadi saran saya adalah terus melangkah, tidak perlu dipertahankan, terus melangkah cari peluang di tempat lain. Itu seperti itu, Pak Muhammad.
Ya, gimana Pak Muhammad, ada yang ingin disampaikan? Open mic, boleh silakan. Nah, ini ada dari Pak Fahru Roji yang luar biasa. Ya. Afirmasi bisa ditulis selain diucapkan setiap pagi. Tulis atau bikin poster afirmasi dan tempel di rumah kita. Baca setiap pagi. Doakan bos tadi, yang ini tadi, yang negator dari bos itu. Doakan doa yang positif, ya. Luar biasa dari Pak Fahru Roji. Ya, luar biasa. Ya, itu salah satu proses kebaikan yang tadi ya kan. Ya, Pak Muhammad itu salah satu proses kebaikan tadi. Tapi kalau emang itu ternyata kita sudah berbuat sesuatu, dan itu emang boleh kok kita untuk melanjutkan langkah kita, meneruskan langkah kita ke tempat lain. Kenapa? Kita akan membuang waktu. Karena zaman milenial sekarang ini, kita harus punya peluang cepat. Tapi dengan satu syarat, yang tadi disampaikan Pak Fauzi itu sudah dilakukan. Dan yang disampaikan saya sudah dilakukan. Ada tahapan-tahapan prosesnya. Oke, next. Oke, next teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaan silahkan melalui raise hand boleh, atau langsung open mic silahkan. Selanjutnya Coach ada nih dari Mbak Mega Rahmani. Ya. Mbak atau Bapak ini ya. Ya. Kadang pimpinan yang bersikap negator karena ingin mengetes atau menguji mental diri kita sebagai staf. Apakah kita memiliki mental yang kuat atau tidak? Berdasarkan pengalaman, saya melaksanakan setiap proses dan tugas sebaik mungkin sesuai ketentuan, harapan, dan target yang telah ditetapkan. Bisa jadi ya, Coach? Ya, jadi kalau Ibu Mega Rahmani ini, ya kan ya, kalau emang sudah mengetahui bos kita itu mengetes kita, menguji mental kita. Karena gini ya, kita dalam hubungan humaniora, kita harus rasa dan merasakan teori nilai. Ya, yang tadi saya sampaikan, teori nilai rasa dan merasakan. Bagaimana kita punya rasa kalau kita tidak merasakan? Nah, kita harus merasakan jadinya bos seperti apa di ruang lingkup kita. Apakah dia punya tekanan, apakah dia ada di bos lagi. Kalau kita sudah mengenal bos kita, oh ternyata bos kita ini menguji apakah kita kaleng atau besi, ya kan ya, kita diuji. Nah, kalau kita sudah yakini bahwa kita kita akan diuji oleh bos kita untuk masalah khusus pekerjaan, itu tadi ya sudah bagus, mengerjakan tepat waktu, mengerjakan suatu pekerjaan dengan baik, ya kan. Tapi itu tadi saya bilang dasarnya ya, dasar yang tadi saya sampaikan, dasar melawan negator, menanamkan otak positif di otak kita, meningkatkan kepercayaan diri, meningkatkan kemampuan kita dalam berkompetensi, dan afirmasi. Itu adalah dasar dari kita melawan negator. Begitu, Bu Mega, rekan saya. Jadi, Coach, kalau folder itu sudah ada di dalam otak, dan kemungkinan yang bakal masuk itu, kalau sudah tadi positif, yang kemungkinan yang akan masuk negatif-negatif, itu bisa langsung mental gitu ya, Coach ya? Betul, langsung menolak sendiri. Ini luar biasa, Bang Raja ini. Seperti saya ini menerapkan pola hidup sehat ya. Saya tidak makan berminyak, saya tidak makan garam, kecuali garam yang disarankan. Saya tidak makan minuman manis. Pada saat saya makan minuman manis, ya keseringan, dan pada saat saya makan gorengan, itu pencernaan saya nolak. Nggak bisa. Mental. Nah, begini juga otak kita udah ditanamkan otak positif ya kan ya. Masuk ke otak-otak yang kita yang negatif itu mental. Dengan sendirinya mental. Gitu. Tapi ya kan ya, jika tadi kita bicara bos ya, ruang lingkupnya bos. Kalau emang sudah kayak kasusnya Pak Muhammad, kalau emang sudah tidak bisa, ya kan, ini kita terus melangkah gitu. Jangan berdiam diri, terus melangkah, mencari peluang baru. Demikian. Baik, teman-teman, dipersilahkan yang ingin langsung bertanya juga boleh. Baik, next question ada dari
Sutarmo Ahmad Sahudin, Pak Sutarmo. Ya. Thank you. Pertanyaannya begini, Coach. Ya. Jika dalam suatu lingkungan kerja ada negator berjamaah, ya ini di rame-rame ini. Tindakan apa yang harus dilakukan dan sikap kita? Iya, benar. Silakan, Coach. Oke, ya, itu saya bilang. Benar. Siapa tadi? Pak siapa namanya? Bang Raja? Sutarno Ahmad Sahudin. Oke, Bang Sutarno, ini luar biasa pertanyaannya, hebat ini, sekelompok ya. Jadi gini, negator itu adalah orang, sekelompok orang yang bersikap negatif terhadap kita dari luar, menyaksikan dan meragukan kemampuan kita. Ini berjemaah, ya, bisa, itu ada seperti itu. Nah, itu tadi, kalau yang sifatnya tadi masalah pekerjaan, ya kan, ataupun yang sifatnya masalah pribadi, ya kan, itu yang tadi kita sampaikan, ya kan ya. Kita bisa pakai itu emang gue pikirin itu bukan tentang saya, itu tentang dia, itu tentang mereka, ya. Di sini saya mengasumsikan bahwa Bang Sutarno ini seorang yang handal, seorang yang kuat, ya kan. Mereka tuh tidak bisa menerima Bang Sutarno ada karena apa? Mereka merasa tersaingi, ya kan ya. Nah, supaya ini saya bilang ya, Bang Sutarno ini kan orang yang great, orang yang kuat, sangat diandalkan oleh perusahaan. Nah, tapi ingin dijatuhkan oleh rekan-rekannya, ya kan ya. Nah, itu tadi dia, kita tanamkan otak positif pada otak kita, ya kan. Tanamkan otak positif pada kita tingkatkan rasa percaya diri, ya kan. Nah, tingkatkan rasa percaya diri ini kita berikan kebaikan tetap kepada mereka, bukan kita menjauhi mereka. Jangan ya, kita mendekatkan mereka, memberi bantuan kepada mereka, menolong mereka, ya kan, apa yang kita bantu kita tolong mereka. Terus kita melatih kemampuan kita. Nah, yang berikutnya adalah afirmasi. Nah, kalau untuk masalah pribadi, kita afirmasi. Saya ini adalah orang yang kuat, saya ini adalah orang yang jujur. Mereka tidak akan bicara begitu lagi kepada saya. Mereka itu teman saya. Nah, ya. Sebelum afirmasi kata Bang Roji, kita berdoa. Kalau berdoa kan di dalam hati. Untuk menguatkan doa kita afirmasi. Ya. Saya mempunyai teman baik di perusahaan. Saya mempunyai teman hebat di perusahaan. Saya mempunyai rekan kerja yang oke di perusahaan. Saya mempunyai, itu luar biasa, afirmasi kepada teman-teman yang begitu. Ya. Mudah-mudahan setelah proses tahapan-tahapan itu dilakukan, Bang Sutarno, teman-teman mereka itu bisa merangkul Bang Sutarno. Jadi, jadikanlah diri kita ini people of inspire, inspiratif kepada mereka. Jadi Napoleon dulu, ya, Napoleon itu kan seorang menjelajah pulau-pulau, ya. Dia punya prinsip, ya kan ya. Pada saat saya menduduki pulau itu, saya tidak terpengaruh dengan mereka, tapi mereka lah yang dapat saya pengaruhi kepada saya. Itu Napoleon. Ya, jadi seperti itu Bang Sutarno, terus lakukan tadi yang saya sampaikan, yang disampaikan kepada Bang Roji juga, ya kan? Berdoa dan diperkuat dengan afirmasi bahwa saya punya teman baik di perusahaan, punya teman hebat di perusahaan, punya teman loyal di kantor. Begitu, Bang Sutarno. Luar biasa. Mantap, Coach. Baik, teman-teman yang ingin bertanya lagi atau yang ingin sharing pengalaman atau apapun, silahkan, jangan malu-malu, ya. Ada nih pesan dari Lija Devita. Terus maju, buat planning, kerjakan. Thank you, Lija. Coach, mungkin saya mau tanya nih, Coach. Ya. Dalam proses afirmasi itu adakah langkah-langkah khusus atau skrip khusus untuk melakukan afirmasi itu sehingga lebih cepat gitu? Ya. Baik, Bang Raja, ini pertanyaan yang bagus, luar biasa ya. Nanti setelah kita meeting ini, saya akan berikan suatu afirmasi teks, deklarasi yang perlu kita ketahui kebaikan tentang diri kita. Nah, itu teman-teman bisa pilih-pilih sendiri kata-katanya, nanti disesuaikan dengan bidang masing-masing pekerjaan,
bidang masing-masing proyek, karena afirmasi itu setiap afirmasi berbeda tergantung proyeknya masing-masing pribadi. Tapi pada umumnya saya akan berikan secara PDF afirmasi, deklarasi, kebaikan-kebaikan yang ingin kita kuatkan. Seperti itu. Terus Coach, apakah ada di level tone suara seperti apa kita melakukan afirmasi itu? Apakah cukup dalam hati atau kita sebutkan dengan berbicara datar atau mesti kuat? Itu apa ada supaya lebih cepat, Coach? Ya, jadi kalau kita tidak hafal, ya kan, ini sudah ditulis. Misalkan saya seorang leadership ditunjuk oleh perusahaan, tulis saja, tapi lantang, gaya bebas. Mau begini kek, mau begini kek, mau apa, mau jungkir balik, afirmasi bebas. Tapi sesuai dengan energinya yang mengalir ke dalam tubuh. Ya kan, kalau saya biasanya begini. Saya seorang leadership hebat. Anak buah saya senang kepada saya. Tim saya semuanya bagus. Hari ini pekerjaan selesai. Bos saya senang kepada saya. Nah, jadi begitu. Jadi lantang. Kenapa saya bilang lantang? Supaya energi ya. Energi kita dapat. Energi kita mengalir. Harus lantang gitu. Seperti itu Bang Raja. Baik, terima kasih Coach. Luar biasa. Baik teman-teman, silakan untuk open mic yang ingin sharing. Ya, saya coba, Bang Raja. Ya, silakan. Jadi tadi Coach misalnya mengatakan, bosnya mengatakan dia bau dan sebagainya, atau kita dilecehkan lah. Ya. Itu kan pertama dahulu kita ini olah batin ini. Kita jangan sampai kita berpikiran negatif, tapi kita coba positif saja menanggapinya untuk kemajuan kita. Tapi kita lakukan pendekatan human relation dengan si bos. Bos, kritik Anda ini bau misalnya. Oh, saran Anda apa bos? Supaya saya tidak bau. Wah, Anda tidak bisa mengelola anak buah Anda. Saran Anda bos, bagaimana supaya saya bisa lebih baik? Kita kembalikan kepada bos untuk dapat masukan-masukan. Ini untuk membina human relation, tapi satu, ketika kita berbicara itu, kita mencoba jangan sampai kita ini, dalam hati kita dengan penuh kasih sayang coba membina. Dan itulah, saya kira itu kalau saya mencoba begitu. Itu memang melawan. Ini orang yang melecehkan kita itu adalah hal yang berat, tapi kita coba positif berpikirnya. Tapi kita kembalikan untuk mendapatkan masukan-masukan. Itu, makasih. Baik, betul. Itu ada salah satu yang harus kita lakukan. Tapi emang kan karakter orang ini kadang unik ya. Apa emang sudah karakternya? Itu saya sudah lakukan, Pak. Saya alami. Saya sudah lakukan, ya kan. Saya bilang, Miss, kebetulan dia orang asing, Miss, apa yang harus saya lakukan kepada OG? Apa sebagaimana? Terus ini tidak baik karena Anda itu bilang saya bau, ya kan ya? Itu udah bersifat pribadi. Kalau kita di orang Indonesia, itu pun tidak pantas bicara begitu. Nah, saya udah semuanya jalur-jalur diplomasi, jalur-jalur kepribadian, humaniora, itu saya sudah sampaikan. Tetap, ya kan, karena saya tahu benar ini kita bukan membicarakan bos, tapi ini untuk kebaikan kita semua, ya kan. Saya tahu dia mempunyai suatu sisi penyakit, ya kan. Jadi mau tidak mau, mungkin ini juga ada di tempat lain, itu bagus juga yang disampaikan Bang Roji. Tapi ya, kalau kita sudah melakukan hal-hal baiknya dari A sampai Z, kebaikan, pendekatan dan segala macam, tidak ada perubahan juga ya. Kalau saya pikir pribadi saya, kita terus melangkah. Tidak perlu menetap karena akan buang-buang waktu. Terus melangkah untuk melihat prospek peluang di depannya. Seperti itu. Karena kalau kita tetapkan juga itu terus
repeat berulang kali Pak Fauroji. Jadi pada saat kita ngomong gitu, itu besok lagi dia udah lupa, terus berulang kali tiap menit. Emang udah karakternya begitu pimpinan ini. Gitu. Tapi saran dari Pak Fauroji itu luar biasa, sangat bagus. Kita harus lakukan tahapan-tahapan seperti itu, menanyakan secara jelas kepada pimpinan kita. Terima kasih sarannya Pak. Iya, kalau dalam NLP disebut metamodel ya Pak Fauroji ya. Kita lakukan pertanyaan, lalu kita bangun repo ya, bangun engagement, relationship yang baik terhadap pimpinan kita yang seperti itu. Bisa saja memang niatnya baik, kita tetap harus berpikir positif. Walaupun kata Coach tadi, ya kalau tetap seperti itu ya kita tetap melangkah gitu ya Coach. Thank you, luar biasa Mr. Fahruroji. Ya. Oke, jadi ini saya ingin biar tidak kita banyak persepsi ya. Seperti pimpinan kita negator terhadap kita. Tapi kan kita masing-masing mempunyai pengalaman ya kan ya. Yang disampaikan Pak Fauroji itu luar biasa, sangat bagus sekali ya kan. Kita biar bagaimanapun juga kita harus coba memberikan kekuatan positif terhadap diri kita ya. Tapi ada juga ya kan seorang pimpinan yang emang tidak berubah, dia mengulang dan terus mengulang, tapi dampaknya bisa terjadi ke anak buah tersebut, bisa dibawa ke keluarga, malah lebih bisa kalau dia tidak bisa mengendalikannya ya kan ya. Kalau bisa mengendalikannya sih no problem. Nah, bagi saya kalau sudah proses itu dilakukan dan orang tersebut tidak bisa mengendalikan diri, malah bahaya. Saran saya lebih baik terus melangkah. Jadi ada dua, bisa bertahan dengan tadi masukan dari Pak Fauroji. Yang kedua adalah bisa terus melangkah. Semuanya sama-sama positif. Karena kita tidak membuat negatif kepada suatu organisasi. Jadi biar clear seperti itu. Biar tidak ada ini harus seperti ini. Jadi Pak Fauroji bagus, kita terus melangkah juga bagus. Jadi biar lebih seimbang. Seperti itu, Bang Raja. Baik. Mungkin saya ada pengalaman juga nih, Coach. Ya. Tentang negator pimpinan tadi. Saya waktu itu bahkan sampai dikatain ya nama tanda kutip nama binatang ya. Ya. Nah, pernah itu saya alami. Nah, pada saat itu padahal saya yang benar. Bahkan dia nggak paham gitu apa yang sebenarnya masalahnya. Karena kebetulan di bidang IT, saya juga di bidang IT bekerjanya tidak seperti yang disampaikan atau seperti yang beliau pikirkan. Bukan segampang itu kalau sistem IT, artinya ada langkah-langkahnya. Kalau untuk IT bukan langsung jadi gitu. Nah, sehingga saya, loh kok seperti itu beliau ngomongnya gitu kan. Nah, itu saya sempat juga diam lama, kemudian saya sharingkan ke teman kerja yang lain. Saya sharingkan, ternyata ya sudahlah sabar aja. Akhirnya saya ya diam aja gitu. Sampai saat ini saya masih berpikir, loh kenapa seperti itu ya gitu. Itu tetap masih bertanya, tapi saya mungkin tetap berpikiran positif yang seperti kata Pak Fauroji tadi. Cuma karena saya merasa saya benar, karena yang beliau itu salah paham mungkin, nah itu yang membuat saya agak susah gitu. Tapi ya lama kelamaan saya sudah berpikiran positif gitu, Coach. Ya, itu luar biasa ya kan. Di sini maksud saya ya kan, kalau kita dikatakan seperti nama binatang tadi ya kan. Saya nggak tahu apa itu hanya sekali atau berulang kali atau setiap menit atau setiap detik. Nah, ada juga yang lebih ganas lagi, ya kan? Kita ada suatu pimpinan dalam suatu ruangan setiap hari marah. Jadi merusak kita punya pemikiran, kita nggak konsen setiap menit, setiap jam kita entah itu kita tidak punya salah, apalagi salah itu dimana. Terus berulang-ulang ya selama lebih setahun, selama 2 tahun tidak ada perbaikan, padahal kita sudah melakukan nilai-nilai yang tadi, ya kan? Nah, itu kita bisa terus melangkah. Yang kedua, kalau hanya sekali ya, bukan satu ruangan,
kita jarang sekali ketemu bos, marahnya cuma seminggu sekali malah hanya keras. Nah itu kita bisa lakukan nilai-nilai yang tadi yang disampaikan oleh Pak Foroji, nilai-nilai positif. Jadi ada langkah pertama, ada langkah kedua. Tergantung kita konteks dari pimpinan marahnya tersebut. Semuanya sama-sama baik. Bisa terus melangkah, bisa terus bertahan. Seperti itu. Oke, next. Ada hal yang lainnya? Ini ada dari Ikhtaria Sajia. Setuju Pak Fahruroji. Itu berarti kita menerima kritik dia dan ada kesan kita mau menerima saran. Case by case ya Coach. Ya, bagus. Kemudian dari Lija Devita, negator itu tidak akan berpengaruh kalau kita percaya diri dan menjadi orang potensial. Buat orang butuh dengan kita. Jadi kita buat orang yang butuh dengan kita. Nah, itu bagus. Open minded, ya. Setuju, itu oke. Cakep. Ini udah luar biasa ya, nilai positifnya udah mulai masuk ya. Luar biasa. Luar biasa. Ini nilai positifnya kepada teman-teman, nilai positifnya sudah mulai terekam, ya kan? Artinya bagaimana caranya positif kita bisa kita jalankan seperti itu. Ini sangat luar biasa, berhasil berarti. Boleh sharing, Coach? Oke. Ya, silahkan. Terima kasih Bang Raja. Ini pengalaman aja sih, sharing aja. Ya. Ini pengalaman saya, Coach. Karena saya sebagai praktisi HR ya. Jadi saya menanamkan pada diri saya dalam mindset saya yang saya lakukan seperti selama ini ya di mana-mana mungkin jaranglah orang tuh senang sama HR ya, apalagi kalau memang HR itu mungkin banyak merubah satu kebijakan yang dianggap itu mengubah zona nyaman mereka. Nah seperti itu. Pengalaman yang saya lakukan selama ini, saya tanam mindset saya itu, saya tidak memaksa orang itu untuk menyenangi diri saya. Itu pribadi personal mereka masing-masing. Tapi ketika mereka tidak menyenangi saya, tapi saya tidak boleh membalas kejelekan mereka. Tetap saya akan baik sama mereka, bantu mereka ketika mereka membutuhkan saya. Seperti itu, Coach. Itu yang selalu saya tanamkan. Nah, begitu juga kalau saya diajak sharing sama, kebetulan ada rekan kerja yang mengalami dia diperlakukan ada navigator di sana. Saya menyampaikan seperti itu, tapi tetap ada perubahan pada diri kita. Nah, seperti itu. Karena pengalaman saya dulu seperti itu, Coach. Ya. Jadi banyak komplain saya bagus ini nggak bisa gini. Nah, tapi saya tetap percaya di pengalaman saya ya. Karena sudah banyak perubahan dengan kehadiran saya di situ, saya terus disupport terus. Luar biasa. Akhirnya saya terus menambah kompetensi saya dengan adanya mengikuti training-training seperti itu supaya bisa memotivasi diri saya terus seperti itu. Akhirnya tertanamlah seperti itu, Coach. Jadi saya akhirnya dengan pengalaman saya lakukan kepada teman-teman gitu. Ketika mereka mengalami down karena diperlakukan teman, kamu tuh nggak bisa, ini tuh nggak apa, dia tuh bisa apa, seperti itu. Akhirnya saya bilang, coba lakukan ya, bangun mindset sampean, bangun mindset kamu, lakukanlah bahwa kita nggak bisa memaksa orang itu senang sama kita. Ya. Orang itu bisa bicara apa saja sama kita, dia bisa koreksi diri kita. Orang itu mudah kok mengkritik diri kita, tapi dia nggak tahu apakah dia bisa seperti itu. Nah seperti itu sih. Apakah seperti itu menurut benar apa enggak ya, Coach ya? Terima kasih. Ya, oke Bu. Ini luar biasa. Ini emang seorang HR harus mempunyai. Mbak Rinti ini luar biasa. Ya, HR yang punya mindset positifnya sangat kuat, ya kan? Jadi emang kita seorang HR, saya sendiri ya, kita emang harus ditanamkan mindset kepercaya dirian positif, terusnya kemampuan dan afirmasi yang sangat kuat. Kalau itu kita sudah punya dan kita bisa tanamkan dalam diri kita, itu luar biasa, ya kan? Kita akan menjadi seorang HR yang kuat dan kokoh. Luar biasa, Ibu
buat Ibu Rianti. Luar biasa, cakep. Ya, terima kasih Mbak Rinti Wulandari. Ada dari tambahan dari Pak Sutarno ya, mungkin bisa ditanamkan motivasi, we give more, will be take more, dengan terus upgrading core value atau kompetensi. Ya, kalau tidak ada lagi, teman-teman semua, mungkin ada closing statement, sudah paham semua ini kayaknya, tinggal closing statement dari Coach Ivan, silakan Coach. Baik. Sebenarnya saya nggak closing statement, ya kan, karena saya hanya ingin menambahkan bahwa mengingatkan kepada kita semua, setelah tadi kita mengupgrade skill kepribadian kita, ya, itu jangan lupa, ya, lingkungan kita harus kita motivasi juga. Karena kadang lingkungan kita upgrade skill kita sudah bagus, teman-teman kawan kita positif mindset-nya sudah kuat kayak Ibu Ranti tadi. Tapi jangan lupa, ya, lingkungan sekitar lingkungan kita di perusahaan dan di rumah itu harus dibersihkan dan dirapikan. Karena itulah yang membuat energi semangat kita timbul. Sebagai bukti adalah rekan-rekan bisa lihat sendiri pekerja karyawan rumah sakit. Itu pekerja karyawan rumah sakit, termasuk staf administrasi, tukang sapu, tukang taman, sampai ke dokter. Itu semangatnya luar biasa. Mereka ramah tamah, ya kan? Mereka jarang kita menemukan upah mereka bicara upah, mereka bicara ini, mereka tidak semangat, jarang. Ada 1, 2, 3 ada, tapi jarang sekali. Tapi kalau masyarakat kantor atau masyarakat industri, kita di warung, di bis atau di angkutan umum, sering mereka melakukan mengeluh. Nah, lebih baik adalah itu kita hilangkan semua dengan cara pertama mengupgrade skill kita, menanamkan nilai positif otak kita, memperkuat percaya diri kita, melatih kemampuan kita, mengafirmasi. Setelah kita berdoa, kita mengafirmasi, memperkuat. Dan yang terakhir adalah lingkungan di sekitar kita, rumah, kantor, pabrik kita rapikan dan kita bersihkan. Kita menjadi lebih semangat, kita menjadi lebih sehat untuk menghadapi pandemi 19 luar biasa ini. Begitu menurut saya, Bang Raja. Terima kasih Coach, luar biasa. Kita berikan tepuk tangan kepada Coach Ivan. Terima kasih, mantap banget. Teman-teman, saya ingatkan untuk jangan lupa mengisi form feedback yang sudah saya kirim ke kolom chat. Dan mungkin sesi terakhir kita akan sesi foto lagi. Untuk yang terakhir ini, silakan teman-teman untuk membuka videonya, kameranya. Saya ambil lagi foto ya, ada seperti dua slide. Baik, teman-teman, kita ambil foto buat gaya sebaik mungkin. Saya hitung, ini untuk yang pertama ya. Oke, semuanya, Pak Budi Sinaga, Mbak Aryani, silahkan di open cam-nya. Muhammad Safi'i. Ya, baik. Saya hitung ketiga ya. Saya hitungan ketiga. 1, 2, 3. Iya. Baik, selanjutnya di slide kedua, saya hitungan ketiga, 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman sekalian atas kehadiran dalam training kita hari ini.
Mudah-mudahan kita bisa ketemu di training-training berikutnya yang dilaksanakan oleh HR Wiki. Saya sebagai moderator mungkin ada kesalahan, mohon maaf, dan saya ucapkan selamat sore, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bas Elsa, Pak Degen, Pak Miki, terima kasih semua. Terima kasih.